Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan proses pengenalan budaya akademik, khususnya di Fakultas Psikologi, dengan keadaan sehat, dan semoga kita selalu tetap diberikan kesehatan dan ketabahan, terutama dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Kedua kalinya sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang membimbing kita dari jalan yang penuh dengan kerusakan ke jalan yang terang benderang. Baik, sebelum saya memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan terlebih dahulu, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Baik, saya akan memperkenalkan para stakeholder dan juga para pimpinan yang ada di Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malam. Yang pertama, Ibu Dekan Fakultas Psikologi, Ibu Dr. Siti Mahmudah MSI. Ya, inilah Sri Kandi sebagai dekan pertama perempuan yang ada di Fakultas Psikologi. Kemudian yang kedua, Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Dr. Ali Ridho MSI. Kemudian Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Hajah Rifa Hidayati. Kemudian yang keempat, Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Elok Siti Halimatus Sa'diyah. Kemudian selanjutnya Ketua Jurusan Fakultas Psikologi, Bapak Muhammad Jamaluddin MSI. Baik, untuk mempersingkat waktu, pertama akan disampaikan materi dari Ibu Dekan Fakultas Psikologi terkait dengan visi misi Fakultas Psikologi dan juga arah pengembangan dari Fakultas Psikologi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Mas Iqbal sebagai pembicara. Para mahasiswa baru tahun ajaran 2020, tahun ajaran 2020-2021, dalam konteks ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Sebelum saya menyampaikan visi misi yang ada di Fakultas Psikologi ini, perlu saya ceritakan sedikit tentang sejarah berdirinya Fakultas Psikologi ini. Fakultas Psikologi ini dulu sebelum jadi fakultas itu adalah masih berada di lembaga waktu itu, ya, lembaga kita itu adalah masih STAIN. Pada tahun 1998, ketika kita masih ada STAIN, itu kita dapat mandat dari Kemenak, ya, tentang adanya Weindermindit, dan itu tepatnya di tahun 1999 itu Fakultas Psikologi ini adalah sudah ada. Kemudian dari STAIN itu pada tahun 2002 berubahlah menjadi UIS, Universitas Islam Indonesia Sudan. Kemudian pada tahun 2025 ya, itu pada tanggal 8 Juni itu adalah menjadi Fakultas Psikologi, di mana fakultas ini sudah diberi nama Fakultas Psikologi dan universitas kita menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
disitulah perkembangan adanya Fakultas Psikologi ini. Fakultas Psikologi ini mengalami beberapa kemajuan. Nah, untuk visi dan misi yang ada di Fakultas Psikologi ini, visinya yaitu terwujudnya Fakultas Psikologi terintegratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Jadi ciri khas kita itu adalah integrasi, mencoba untuk mengkonfirmasikan teori-teori psikologi tetapi dipadukan dengan keislaman. Kemudian misi yang ada di Fakultas Psikologi ini, yang pertama itu adalah mencetak sarjana psikologi yang berkarakterkan ulul albab. Berkarakterkan ulul albab di sini indikatornya adalah sarjana psikologi itu diharapkan kelak mempunyai kedalaman spiritual. Setelah mempunyai kedalaman spiritual, maka juga diharapkan memiliki keagungan akhlak. Nah, setelah memiliki keagungan akhlak, maka juga diharapkan mempunyai keluasan ilmu. Setelah mempunyai keluasan ilmu, yang terakhir itu adalah kematangan profesional. Maka dari itu nanti saudara-saudara, ketika kuliah di Fakultas Psikologi ini, itu ada beberapa mata kuliah yang semuanya itu adalah mendukung adanya misi yang akan kita capai, yaitu tadi yang saya katakan adalah mencetak sarjana psikologi yang berkarakterkan ulul albab. Dan di Fakultas Psikologi ini tidak hanya berdiri Fakultas Psikologi saja, tetapi support ini dari ma'had, kemudian ada mata kuliah keislaman. Nah, kemudian untuk misi yang kedua itu adalah menghasilkan sains psikologi yang relevan dan berbudaya saing tinggi. Nah, intinya nanti kalian ketika kuliah di sini itu adalah harus mengikuti semua aturan yang ada di sini dalam rangka untuk mewujudkan ataupun biar tercapai apa yang dibuat dalam misi tersebut. Saudara-saudara sekalian yang sangat berbahagia, perlu kami sampaikan bahwasanya di dalam Fakultas Psikologi ini nanti ya, ketika kalian kuliah di sini nanti akan menemui beberapa hal. Sebelum kalian menemui nanti dalam forum ini tentunya nanti Pak Ridho sebagai BD1 itu akan membicarakan tentang bagian akademiknya, nanti konkretnya kurikulumnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Kajur. Jadi di psikologi itu kajurnya cowok, WD1-nya cowok, WD2-nya itu adalah cewek. Semoga nanti kalian ketika kuliah di sini itu tidak mengalami hambatan apapun, baik keuangan maupun yang lain, sehingga nanti Bu Rifa ini tidak banyak pertanyaan dari kalian, sehingga kami mendoakan semoga apa yang menjadi tujuan kalian itu tercapai. Kemudian nanti dalam perkuliahan ini kalian juga akan menemui kegiatan-kegiatan yang nanti akan dikoordinir oleh Ibu WD3 ini. Ini adalah Bu Elok. Nah, nanti di situ itu termasuk acara yang sekarang ini ya, pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan, ini adalah apa istilahnya itu EO-nya ya, EO-nya itu ya Bu Elok ini. Maka dari itu pesan saya, ikuti aja proses yang ada, kemudian prosedur-prosedur yang ada, kemudian nanti ketika kalian itu lulus dari sini itu adalah sudah tercapai apa yang kalian inginkan. Kemudian ada hal lagi yang perlu saya sampaikan. Di dalam kegiatan perkuliahan ini nanti ya, sama yang di Fakultas Psikologi itu adalah di UIN ini sama dengan fakultas-fakultas yang lain ya. Profilnya itu adalah
Di antaranya yang pertama itu adalah bisa menjadi konselor. Kemudian yang kedua bisa menjadi praktisi di bidang psikologi. Kemudian ada lagi menjadi asisten peneliti. Maka dari itu, dari profil-profil yang sudah kalian baca yang di buku yang sudah kita buat itu, maka nanti insya Allah setelah kalian lulus dari sini, kalian bisa melanjutkan S2, baik S2 di Fakultas Psikologi ini karena juga ada program magister psikologinya. Tetapi andai kata kalian ingin S2 di tempat-tempat yang lain juga tidak masalah. Tetapi kenyataannya di sini ini para mahasiswa yang saya katakan tadi adalah untuk mempunyai kedalaman spiritual ataupun lebih konkretnya itu adalah berkarakter ulul albab. Di sini ini salah satunya itu juga kegiatan-kegiatan bernuansakan agama ataupun ada kajian-kajian keislaman, mata kuliah keislaman, kemudian termasuk kegiatan-kegiatan agama yang terbackup oleh ma'had, diantaranya di situ juga ada para tahfidz itu, dan di psikologi juga banyak mahasiswa yang tahfidz. Dan alhamdulillah tadi ketika ada pelaksanaan IOM dengan orang tua kalian, alhamdulillah di psikologi tadi sudah ada satu yang hafal Al-Quran 30 juz. Saudara-saudara yang sangat saya hormati, tidak banyak yang saya sampaikan, ini akan dilanjut oleh para narasumber yang lainnya, mulai dari Bapak WD1, bergilir Ibu WD2, Ibu WD3, dan Kajur. Mungkin dari saya cukup itu dulu, kurangnya minta maaf, lebihnya tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya aturkan terima kasih kepada Ibu Dekan Fakultas Psikologi yang tadi telah memaparkan terkait dengan sejarah, visi misi, dan arah pengembangan dari fakultas kita, Fakultas Psikologi UIN Malang. Serta tadi harapan Bu Dekan agar para mahasiswa baru bersungguh-sungguh dalam pembelajaran ketika nantinya sudah mulai mengikuti perkuliahan di Fakultas Psikologi. Baik, untuk yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan 1 bidang akademik, Bapak Dr. Ali Ridho MSI, yang nanti akan membincangkan terkait dengan akademik yang ada di Fakultas Psikologi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Iqbal yang telah mempersilahkan saya untuk memberikan satu mungkin uraian ya. Terima kasih. Adik-adik mahasiswa baru Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sekarang adik-adik sudah menjadi mahasiswi dan mahasiswa. Biasanya mahasiswinya disebut kedua, sekarang yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah mahasiswi, kemudian mahasiswa. Kenapa? Karena mayoritas adalah mahasiswi di Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, baik yang S1 maupun yang S2. Jadi saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam keluarga besar Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya akan menjelaskan beberapa hal. Sudah disampaikan Bu Dekan tadi bahwa adik-adik ini akan berproses bersama kami untuk menjadi insan ilmuwan psikologi yang ulul albab, di mana ulul albab itu ada 4 pilar yang disebutkan tadi. Ada kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional, gitu ya. Nah, keempat pilar itu insya Allah akan terus mewarnai adik-adik mahasiswa di dalam berproses selama di
Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Bukan hanya adik-adik, tetapi kami dosen dan juga tendik itu adalah tenaga kependidikan, juga akan ikut berproses. Jadi di dalam proses itu kita menjalaninya secara masing-masing. Para dosen menjalani prosesnya, pimpinan juga menjalani prosesnya, dan adik-adik juga menjalani prosesnya. Nah, proses di awal yang nanti harus ataupun harus diikuti itu tentu mengacu kepada proses yang akan mengembangkan pribadi adik-adik sekalian. Kebetulan sekarang proses itu ada di Fakultas Psikologi. Nah, kalau kita lihat di masa perkembangan sosial, masa-masa perkembangan sosialnya, maka adik-adik ini berada di posisi di posisi remaja ya. Jadi yang nanti ujungnya ketika lulus akan menjadi ada di posisi dewasa awal. Jadi ini adalah remaja akhir dan akan menjadi ketika lulus nanti sudah menjadi dewasa awal. Nah, proses ini sangat atau waktu ini atau masa ini akan menjadi sangat krusial dan sangat menentukan. Saya akan menjelaskan nanti beberapa hal yang perlu kita pahami bahwa di masa yang kebetulan sekarang itu adalah masa COVID, itu mempercepat proses digitalisasi dan proses revolusi industri 4.0 itu mungkin sekarang sudah menjelang 5.0. Yang mestinya 5.0 itu 5 tahun yang akan datang, tetapi dipaksa untuk sekarang. Nah, proses pembelajaran, jadi proses akademik itu di Fakultas Psikologi atau di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan dimanapun itu terjadi paling tidak ada 3 proses, yaitu proses pendidikan pengajaran, ada proses riset, dan ada proses pengabdian. Nah, segala hal yang terkait dengan itu perlu saya terangkan sedikit-sedikit ya. Nanti secara detail tentu ketika akan menjadi lebih detail ketika sudah berada dan larut di dalam Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Yang pertama adalah pendidikan pengajaran. Di pendidikan pengajaran sebagaimana tadi disampaikan ada beberapa hal atau ada beberapa proses yang harus dijalani. Selain proses akademik di fakultas, ada juga proses yang sifatnya lebih memupuk ke arah soft skill, yaitu kedalaman spiritual. Di mana itu? Yaitu di ma'had. Walaupun akan dilaksanakan secara daring, proses itu akan tetap dijalani. Jadi selain akademik di fakultas, ada juga proses akademik di ma'had. Selain itu ada lagi satu, yaitu pengembangan bahasa. Jadi di proses pengembangan bahasa itu menjadi perhatian yang utama. Kenapa? Karena di dalam 16 literasi 21st itu salah satunya adalah yang pertama bahkan itu adalah literasi bahasa. Jadi pada abad 21 ini kita tidak bisa lepas dari literasi-literasi yang harus kita persiapkan. Apa saja literasi-literasi itu? Jadi selain keilmuan core dari psikologi, ada literasi-literasi yang penting kita perhatikan, yang mendasari itu. Yang pertama itu adalah literasi bahasa, maka bahasa menjadi fokus yang utama gitu ya. Selain itu ada literasi-literasi selain bahasa, ada literasi numerasi, ada literasi ekonomi, bahkan ada literasi ICT gitu ya. Jadi adik-adik harus menyiapkan dan kita semua menyiapkan, termasuk generasi-generasi yang generasi lama ini. Jadi saya dan mungkin pimpinan-pimpinan yang lain ini generasinya generasi old, jadi old generation. Jadi old generation itu agak gaptek. Walaupun gaptek, kami itu sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengikuti paksaan dari situasi, yaitu situasi pandemi COVID ini.
kita harus ber-ICT RIA, gitu ya. Nah, dalam proses pendidikan pengajaran kira-kira itu yang akan dijalani, dan di proses riset itu selama pendidikan ada riset-riset yang bisa diakses oleh adik-adik nanti, baik secara mandiri maupun secara bersama-sama dengan penelitian-penelitian dari para dosen yang dikoordinir oleh supporting unit. Jadi kita ada beberapa supporting unit. Terkait dengan riset ini ada supporting unit, kebetulan ketuanya adalah Mas Iqbal yang menjadi moderator sekarang. Itu adalah penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi nanti kalau adik-adik bisa mengakses atau menjalankan riset dengan supervisi dari dosen, walaupun belum di semester akhir itu bisa. Jadi proses pengembangan diri itu akan terus berlanjut. Nah, di pengabdian itu kita akan, atau adik-adik nanti akan mengabdi dengan koordinasi dan dengan supervisi dari LP2M, yaitu lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di level universitas itu. Nah, di fakultas akan memberikan pendampingan kepada adik-adik sekalian. Terakhir saya ingin menyampaikan ada beberapa departemen, saya menyebutnya. Sesungguhnya ini adalah rumpun, tapi saya bermimpi ini menjadi departemen, yaitu ada Departemen Pendidikan dan Perkembangan, Departemen Psikologi Sosial, Departemen Psikologi Klinis, Departemen Psikologi Industri dan Organisasi, Departemen Pengukuran Psikologi, Departemen Keislaman dan Integrasi Psikologi, di mana pengembangan keilmuan ada di situ. Nah, adik-adik nanti bisa berkontribusi di rumpun ataupun di departemen tersebut. Sebagai supportingnya ada beberapa unit yang mendukung proses-proses akademik yang ada di departemen tadi. Adik-adik, selamat datang dan selamat bergabung menjadi warga Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Kami ucapkan selamat datang kepada para mahasiswa dan mahasiswi baru Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk tahun 2020 yang saat ini pasti sangat berbahagia karena bisa bergabung bersama kami Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan layanan akademik dan administrasi serta perencanaan keuangan. Jadi administrasi ada administrasi umum dan juga administrasi akademik juga. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya adalah Rifah Hidayah. Kebetulan saya diberikan amanah di Wakil Dekan Bidang AUPK. Saat ini mahasiswa yang sedang kuliah, mahasiswa baru berjumlah sekitar 302 mahasiswa yang terdiri dari berbagai provinsi. Bahkan ada yang berasal dari luar negeri, ada 2 ya Pak WD1, dan kemudian terdiri dari sekitar 90 beberapa kabupaten yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita melihat dari rasio jumlah mahasiswa dengan jumlah dosen yang ada di Fakultas Psikologi serta tenaga kependidikan, ini sudah memenuhi kecukupan. Karena itu saya kira tidak salah mahasiswa memilih Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim sebagai tempat untuk menempuh ilmu menjadi sarjana psikologi yang ulul albab, karakter ulul albab. Nah, kalau kita melihat dari rasio itu sendiri, kita di Fakultas Psikologi ini sudah punya beberapa dosen yang berkompeten dalam bidang psikologi, bahkan lebih dari 40% itu sudah bergelar doktor, dan kemudian yang lainnya ada yang sedang menempuh S3, dan semuanya adalah sisanya adalah berpendidikan magister. Karena itu tidak ada dosen yang bergelar sarjana. Begitu juga dari tenaga administrasi kita atau tenaga kependidikan itu sudah memenuhi, yaitu sekitar 16 orang. Itu juga sudah ada security dan juga termasuk CS ya, tenaga kebersihan. Nah, karena itu secara prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Fakultas Psikologi itu juga sudah memenuhi persyaratan sebagaimana Fakultas Psikologi telah memiliki akreditasi. Bahkan kalau perguruan tingginya UIN Malang itu sudah memiliki akreditasi A. Insya Allah untuk mencapai A ini kami juga akan mempersiapkan, mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita bisa mencapai akreditasi A juga, karena sekarang masih B. Fakultas Psikologi ini memiliki 2 prodi. Ada prodi S1 Psikologi dan juga tadi yang disampaikan oleh Bu Dekan ada prodi S2 Psikologi. Jadi nanti kalau mahasiswa berkeinginan untuk melanjutkan studi ke S2 itu ya tinggal di Malang. Jadi kalau 4 tahun kemudian nanti meneruskan lagi 2 tahun, berarti selama 6 tahun bisa lulus sebagai magister di psikologi ini. Tetapi itu bukan sesuatu hal yang wajib, sekali lagi, karena untuk menempuh S2 itu menjadi pilihan ya, bahkan ada yang sampai S3 juga, tidak hanya sampai S1. Nah, terkait juga dengan tadi, karena kita di masa pandemi dan memang semuanya adalah berbasis online, kita Fakultas Psikologi ini sudah memiliki beberapa layanan-layanan administrasi baik yang terintegrasi dengan universitas maupun layanan yang ada di Fakultas Psikologi. Misalkan saja adalah layanan SIAKAD.
kalau si akad ini sudah bisa diakses oleh mahasiswa baru. Dan kemudian kalau layanan intern fakultas itu ada Sisbak online, nanti mahasiswa ini untuk tata cara persuratan, baik itu surat yang sifatnya akademik, misalkan saja seminar, PKL, terus kemudian permintaan surat itu bisa dilayani dan semuanya juga dengan online. Kemudian kalau untuk pembelajaran kita memiliki e-learning UIN Maulana Malik Ibrahim. Jadi nanti kalau seandainya sudah masuk pembelajaran, kita bisa menggunakan layanan tersebut. Selain itu, untuk terkait dengan UKT mahasiswa itu juga ada secara online, kita melayaninya melalui websitenya di universitas atau UKT UIN ID. Itu beberapa layanan yang kita bisa berikan kepada para mahasiswa secara online. Kemudian terkait juga dengan bagaimana kita bisa menyelesaikan studi dengan baik, karena bagaimanapun juga Fakultas Psikologi UIN ini kan dengan slogannya menjadikan lulusan psikologi, sarjana psikologi berkarakter ulul albab. Karena itu memang di UIN ini juga banyak menyediakan layanan terutama terkait dengan beasiswa. Jadi yang secara internal itu mahasiswa juga bisa mengakses beasiswa baik secara internal maupun secara eksternal. Kalau yang secara internal, misalkan saja Anda bisa mengakses melalui KIP, kemudian ada beasiswa tahfidz yang tadi sudah dijelaskan pula, ada satu mahasiswa kita yang masuk di tahun ini melalui jalur berprestasi karena dia sudah hafal 30 juz dan alhamdulillah mendapatkan beasiswa tahfidz. Kemudian ada juga beasiswa santri berprestasi. Beasiswa santri berprestasi ini juga bisa diakses oleh semua mahasiswa, meskipun pada saat ini belum mendapatkan beasiswa, nanti kemudian ingin mendapatkan masih bisa, dan kemudian juga bisa mendapatkan beasiswa di mana kerjasama dengan Pemkot atau Penkap setempat, dan juga ada beasiswa lainnya. Saya berharap mahasiswa bisa mengakses administrasinya, baik itu beasiswa, layanan akademik, itu dengan baik, karena semuanya sudah dipersiapkan oleh Fakultas Psikologi UIN Malang. Untuk yang terakhir ya, ini ya, untuk menyongsong pembelajaran yang nantinya pasti insya Allah akan kita laksanakan secara tatap muka, itu kita sudah mempersiapkan sarana dan prasarana, termasuk ruang pembelajaran, kemudian ruang laboratorium. Fakultas ini memiliki ruang pembelajaran yang representatif, kemudian kita juga memiliki laboratorium, ada laboratorium eksperimen, kemudian psikometri, kemudian kita juga memiliki lab konseling, dan kita juga memiliki lab psikodiagnostis dan lab psikologi yang memang dibutuhkan. Saya kira cukup sekian apa yang saya sampaikan. Semoga mahasiswa sukses selalu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya haturkan terima kasih kepada Bu Rifa atas penjelasannya. Baik, tadi sudah dijelaskan bahwa ketika mahasiswa nanti ke sini, mahasiswa
tidak salah memilih di Fakultas Psikologi karena fakultas kita sudah ditunjang dengan sarana prasarana yang cukup memadai dan berstandar. Seperti yang disampaikan tadi, untuk efektivitas pembelajaran nanti para mahasiswa akan ditunjang dengan beberapa lab, ada lab konseling, ada lab eksperimen, lab psikologi diagnostik dan sebagainya. Bahkan nanti juga ada unit-unit juga yang sangat mendukung, dan sarana prasarananya pun sudah cukup memadai dan juga tadi yang disampaikan sudah berstandar. Baik, untuk selanjutnya materi yang keempat akan disampaikan oleh Ibu Dr. Elok Halimatus Sa'diyah selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya Mas Iqbal. Saya ingin menyapa dulu Ananda mahasiswa baru Fakultas Psikologi UIN Maliki Malang. Selamat datang Ananda mahasiswa baru. Selamat bergabung di keluarga besar Fakultas Psikologi UIN Maliki Malang. Senang sekali kami mendapatkan keluarga baru yang insya Allah nanti ketika Anda semua sudah menjadi mahasiswa di Fakultas Psikologi, insya Allah mudah-mudahan segala cita-cita yang kalian inginkan itu bisa tercapai. Baik, saya ingin melengkapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dekan, Bapak WD1 dan WD2 tentang arah pengembangan yang ada di Fakultas Psikologi, apa saja yang bisa kalian manfaatkan di Fakultas Psikologi. Intinya bahwa Fakultas Psikologi itu menyediakan semua fasilitas pengembangan untuk mahasiswa. Pengembangan diri itu bisa yang bersifat akademik, ada yang bersifat spiritual, ada yang bersifat minat dan bakat. Kalau pengembangan yang bersifat akademik, yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak WD1, itu berkaitan dengan kurikulum, strategi pembelajaran, dan apa-apa yang bisa meningkatkan kemampuan knowledge mahasiswa, critical thinking mahasiswa, dan itu kemudian didukung oleh sarana prasarana yang sudah sangat memadai di Fakultas Psikologi. Sedangkan pengembangan potensi spiritual di sini di backup oleh Ma'had Ali. Di sini juga sudah sangat teruji, begitu banyak mahasiswa yang sudah menghafalkan Al-Quran. Maka kemudian tidak salah jika saya mengatakan, membanggakan Fakultas Psikologi pada Fakultas Psikologi di luar UIN Malang. Saya katakan bahwa Fakultas Psikologi UIN Maliki Malang ini adalah fakultas taman surganya Allah. Kenapa demikian? Karena para penghafal Al-Quran yang ada di Fakultas Psikologi pada khususnya dan penghafal Al-Quran yang ada pada UIN Malang pada umumnya itu sangat banyak. Ini menjadi motivasi yang luar biasa pada mahasiswa baru terutama yang ingin meningkatkan kemampuan di dalam menghafalkan Al-Quran, belajar Al-Quran. Saya kira Fakultas Psikologi itu adalah tempat yang sangat tepat. Selain itu, untuk pengembangan mahasiswa yang bersifat minat dan bakat itu juga dikembangkan di Fakultas Psikologi. Kita menyediakan banyak sekali fasilitas untuk mengembangkan pengembangan diri minat dan bakat mahasiswa. Di Fakultas Psikologi, minat dan bakat itu kita tampung. Jadi kita memberikan layanan yang begitu luas, yang begitu variatif agar supaya minat bakat mahasiswa itu bisa berkembang secara maksimal. Mulai dari bidang olahraga, seni dan budaya, tahfidzul Quran, kemudian jurnalistik dan karya ilmiah, kemudian outbound pencinta alam, kemudian konseling dan banyak lagi. Jadi Fakultas Psikologi selama ini sudah melahirkan begitu banyak prestasi-prestasi dari mahasiswa berkat pengembangan yang ada pada minat bakat yang ada pada fakultas. Mahasiswa yang telah melahirkan prestasi itu tidak hanya di skala regional maupun nasional, bahkan juga di skala internasional. Ini adalah satu pencapaian, ini adalah salah satu pembuktian bahwa pengembangan minat bakat di Fakultas Psikologi itu tidak main-main. Jadi Ananda, kalau misalnya Ananda mungkin
memiliki kelebihan di bidang olahraga, apakah itu tenis, ataukah itu futsal, ataukah itu sepak bola. Kalau ingin dikembangkan di Fakultas Psikologi, di sini begitu banyak wadah yang akan memfasilitasi. Jadi jangan khawatir. Seni budaya juga demikian, banyak sekali. Jadi ini merupakan sebuah keniscayaan. Kenapa demikian? Karena semua pengembangan yang dilakukan di Fakultas Psikologi itu adalah untuk membuat kalian meningkatkan kapasitas dan kualitas kalian sebagai manusia yang paripurna. Jadi tidak hanya kecerdasan akademik yang menjadi target pengembangan di Fakultas Psikologi, tetapi juga target pengembangan non-akademik. Nah, saya sebagai Wakil Dekan 3 di dalam proses mengembangkan minat dan bakat mahasiswa itu bekerja sama, bersinergi dengan unit kemahasiswaan yang diketuai oleh Mas Arief Furqon MPD yang tadi pada saat opening itu membacakan doa. Kemudian di level mahasiswa kita bersinergi dengan Dema dan Sema, Senat Mahasiswa dan Dewan Mahasiswa. Jadi memang Dema dan Sema Fakultas Psikologi itu merupakan perpanjangan fakultas. Sehingga kemudian proses pengembangan mahasiswa terkait dengan minat bakat itu kita bersinergi. Dan alhamdulillah sudah banyak bukti yang itu bisa membuat kami mengatakan bahwa capaian-capaian itu membuktikan bahwa yang kami lakukan memang tidak main-main. Demikian. Kemudian baik, Ananda mahasiswa, kami di Fakultas Psikologi itu memang mensyaratkan semua mahasiswa untuk aktif berkegiatan. Kita tidak ingin mahasiswa itu hanya pinter akademik, tetapi soft skill-nya nol. Kami ingin semua mahasiswa itu lengkap, hard skill maupun soft skill semuanya bagus. Makanya kita mensyaratkan semua mahasiswa untuk berkegiatan. Nah, mahasiswa harus berkegiatan dan kemudian melaporkan kepada fakultas dalam satu skema yang disebut dengan SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa. Jadi kalian mau tidak mau kalau sudah masuk di psikologi memang wajib untuk aktif berkegiatan. Setiap kalian melakukan kegiatan itu dilaporkan ke fakultas, dilaporkan dalam bentuk skema SKKM itu tadi. Nah, di SKKM itu Ananda mahasiswa itu semua kegiatan ada nilainya. Ada poinnya, misalnya mengikuti seminar itu ada poinnya. Masing-masing poin itu berrelevan dengan effort atau upaya atau usaha yang dilakukan oleh mahasiswa. Menjuarai kejuaraan ada nilainya, hafal Quran ada nilainya. Yang disyaratkan Fakultas Psikologi itu poin yang harus dipenuhi oleh mahasiswa itu adalah 250 poin untuk SKKM-nya. Ketika sudah masuk di 250 poin untuk SKKM, baru mahasiswa tersebut bisa mendaftar kompre, menjadi prasyarat kompre, mengikuti ujian komprehensif. Kalau tidak, kalian tidak akan bisa mengikuti ujian kompre. Tapi jangan khawatir, 250 poin itu kecil, karena kakak-kakak kelas kalian itu luar biasa. Poin mereka jarang yang 250, bahkan ada yang 1000, bahkan ada yang 500, umumnya 500. Maka kalian memang ketika sudah masuk ke Fakultas Psikologi, saya yakin kalian akan suka berkegiatan karena teman-teman kalian, kakak-kakak kalian adalah orang-orang yang semuanya aktif berkegiatan. Itu adalah target kami. Kami ingin mengembangkan kalian menjadi manusia yang paripurna, baik itu akademik maupun non-akademik, yaitu aspek spiritual dan juga aspek minat dan bakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Mas Iqbal. Untuk mengetahui lebih banyak tentang SKKM Ananda mahasiswa, kalian bisa membuka web Fakultas Psikologi. Anda bisa ketik SKKM. Jadi Anda mungkin nanti bisa lebih memahami apa sih maksudnya SKKM itu, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa. Di situ kalian lihat kegiatannya apa saja. Dan nanti kalian akan bisa memprediksi, memperkirakan Anda akan masuk di minat apa, di bakat apa, untuk bisa memenuhi nilai-nilai SKKM yang dipersyaratkan. Baik, itu saja. Saya ulangi lagi, selamat datang di Fakultas Psikologi. Semoga mahasiswa yang masuk di Fakultas Psikologi bisa mencapai cita-cita yang sudah ditetapkan dan kita bisa bertumbuh bersama dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, Mas Ilham, Mas Iqbal.
Baik, terima kasih atas penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Halimatus Sa'diyah. Tadi sudah dikatakan bahwa Fakultas Psikologi itu bukan hanya fakultas pada umumnya seperti yang lain, tapi ini seperti taman surga. Jadi para mahasiswa itu selain menimba ilmu umum juga di sini Anda akan dilatih dan juga dibekali karakter-karakter keagamaan. Yang itu juga sebagai bekal nantinya para mahasiswa setelah lulus bisa mengamalkan ilmunya di masyarakat. Dan juga nanti terkait dengan pengembangan bukan hanya hard skill tapi juga soft skill yang nanti oleh bidang kemahasiswaan akan didorong dengan menggunakan skema SKKM dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dipersiapkan oleh bidang kemahasiswaan agar nanti para mahasiswa yang ada di Fakultas Psikologi itu bisa berkembang bukan hanya intelektualnya tapi juga soft skillnya. Baik, selanjutnya materi yang kelima akan disampaikan oleh Bapak Ketua Jurusan Fakultas Psikologi. Ini merupakan sejarah ya, karena pertama kali jurusan psikologi dan juga Bapak Kajur ini selain juga sebagai dosen di fakultas ini juga menjadi ustadz dan yai di pondoknya. Baik, untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iqbal, Bapak Ibu Dekan dan Wakil Dekan yang kami hormati. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada teman-teman mahasiswa angkatan 2020-2021 yang hari ini insya Allah ya sudah resmi menjadi salah satu bagian dari Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nanti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Moderator, Bapak Iqbal. Saya yakin ya dari Bapak Ibu semua yang ada di sini, nanti teman-teman adalah paling sering ketemu saya dibandingkan ketemu Bu Dekan, Bapak WD1, WD2, WD3 dan sebagainya, karena di situ adalah bidang saya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak WD1 terkait dengan kurikulum perkuliahan kita macam-macam. Insya Allah nanti mahasiswa akan kuliah kurang lebih kalau bisa menempuh tepat waktu itu kurang lebih 3,5 tahun ya, itu atau lebih dikit itu kurang lebih itu sudah bisa lulus, karena SKS yang ditempuh oleh mahasiswa itu kurang lebih 160 SKS. Nah, 160 SKS itu nanti secara teknisnya itu ada di jurusan di kami ini. Makanya nanti teman-teman ketika pemrograman, ketika kegiatan yang lain dari 160 SKS itu ada tadi disampaikan pendidikan ya, misalkan di situ kita kuliah dan sebagainya. Nanti kan teman-teman itu misalkan PKL itu sekian SKS juga nanti akan berkaitan dengan kami. Begitu juga seminar proposal nanti juga akan ketemu kami. Sidang skripsi nanti juga akan ketemu kami, kemudian komprehensif insya Allah juga ketemu kami. Nah, saya tidak bahas di sini kira-kira syarat itu apa aja, misalkan komprehensif apa ini apa, nanti insya Allah di lain waktu. Semoga kita bisa mengagendakan lagi, bisa ketemu teman-teman untuk diskusi, untuk sosialisasi dan menyampaikan apa aja sarana prasarana selain yang juga sudah disampaikan oleh Bu WD2 tadi, bahwa ada unit-unit penunjang, kemudian ada aplikasi-aplikasi pendukung yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman khususnya di era pandemi ini. Makanya dengan tema yang dibuat dari PPAK kali ini yang dikomandani oleh Ibu WD3 Be Sukses itu, saya hanya menyampaikan bahwa satu, teman-teman bisa sukses itu satu kalau teman-teman bisa ngikuti aturan yang ada saja ya. Seringlah teman-teman itu tanya ke kita ya, kami di jurusan itu dibantu oleh 2 staf ya, ada 2 staf itu. Nanti insya Allah teman-teman akan tahu, ada Mas Zul, ada Mbak Ana, dan nomor itu juga insya Allah sudah bisa diakses. Nanti teman-teman akan banyak tanya di situ, mulai persyaratan, mulai saya kok jam kuliah ada bentrok, ada ini macam-macam. Nanti juga teman-teman bisa ngubungi itu dan akan dibantu untuk menyelesaikan. Nah,
di situ itu bahwa ketika teman-teman sudah 160 SKS disebar ke beberapa SKS itu, dan itu diikuti dengan sebagaimana mestinya, ya, nggak kemudian asal-asalan bahwa udahlah ini semester 1 saya paket, semester 2 saya paket, semester 3 saya ini, maka saya jamin bisa jadi teman-teman itu menjadi tidak maba lagi tetapi malah ya, yakni mahasiswa lama, mahasiswa ya mohon maaf istilahnya teman-teman dulu misalkan mahasiswa basi karena kelamaan, ya ikuti saja aturan itu dan usahakan semua mata kuliah itu dicerna dengan baik. Kan tadi sudah disampaikan bahwa kita ini berkarakter ulul albab, kemudian kita ini integratif, nah itu dipelajari saja. Nah ketika itu dipelajari insya Allah teman-teman akan mengikuti itu dengan baik dan akan lulus tepat waktu juga. Yang kedua, teman-teman itu juga nanti akan dibantu dengan namanya dosen wali gitu ya. Dosen wali itu jangan hanya dimanfaatkan sekedar untuk ini saja, misalkan saya ngambil mata kuliah ini Pak semester ini sekian SKS saja dan sebagainya, ya saya rasa tidak hanya itulah ya, bahwa saya kuliah ini kok mengalami kendala ini, saya ngambil ini kok tugasnya ini, apa yang bisa misalkan saya sharingkan ke dosen wali dan sebagainya, itu bisa, itu hak mahasiswa untuk dilakukan ya. Kurang lebih dalam satu semester adalah minimal saja 3 kali, mungkin di awal kuliah, kemudian di tengah kuliah, kemudian di akhir kuliah, itu minimal. Kalau ada teman-teman yang maba-maba ini misalkan merasa bahwa wah dulu saya itu sebenarnya pilihan pertama saya A, pilihan kedua saya B dan sebagainya, misalkan ada yang kayak gitu, sehingga saya masuk kuliah ini kok saya merasa ada kendala ini, nah itu silakan didiskusikan ya. Nanti akan segera dibantu oleh teman-teman yang tadi membantu saya di jurusan. Yang kedua, nah dengan waktu yang sangat singkat ini saya hanya pesan satu, bahwa ikuti saja aturan itu yang ada ya, dan selalu menjalin komunikasi dengan teman-teman di atau teman-teman tendik di akademik itu di ruang jurusan saya. Yang kedua, di musim pandemi ini juga teman-teman itu tidak mungkin tidak bisa sukses teman-teman, seperti judulnya bisa be sukses itu. Yang kedua adalah kalian punya goal setting, buat goal setting saja. Goal settingnya apa? Maka misalkan semester ini saya yang harus saya selesaikan ini, saya tidak mau kemudian ini nyantol lagi di sini, nanti semester 2 juga ini, semester 3 ini, semester 4, 5 seterusnya sampai nanti ketika saya sudah PKL, maka PKL itu pun sekaligus saya membuat proposal yang nanti akan saya lanjutkan kepada skripsi, sehingga saya bisa lulus tepat waktu. Dan sebagaimana yang sering disampaikan oleh pimpinan yang lain, Budikan, Pak WD, Bu WD dan sebagainya, siapa tahu saya bisa melanjutkan S2 dengan 5 tahun atau 10 semester, itu bisa ya. Nanti insya Allah di sini misalkan ada program fast track itu, misalkan karena kita goal settingnya jelas, saya semester 7 sudah tidak ada kuliah, saya tinggal skripsi, kemudian nilai saya juga sudah bagus-bagus, tidak ada yang ulang, maka saya lanjut ke situ. Nah maka ketika ke situ kalian melanjutkan S2 di sini juga sekaligus dengan program fast track, itu berarti 10 semester atau 5 tahun kalian sudah bisa menjadi mahasiswa yang luar biasa. Nah ini salah satu tip ya, diantara yang kedua, selain teman-teman harus mengikuti aturan yang ada, kemudian juga membuat goal setting itu dikaitkan dengan aturan yang adanya di mana ya. Di sini kami mohon maaf belum bisa menyampaikan satu persatu syarat dan ketentuannya itu. Kalau PKL itu syaratnya apa aja, kalau skripsi syaratnya apa aja, kalau proposal dan lain sebagainya, insya Allah semoga di lain waktu dan di pedoman akademik yang bisa teman-teman pegang itu ya, bisa teman-teman ambil, baik itu melalui soft file atau hard file. Yang ketiga, saya sebagai ketua jurusan, tadi Pak Iqbal mengatakan katanya saya ini misalkan ngerti bidang agama ini, maka saya menyampaikan teman-teman ketika mau sukses, be sukses di Fakultas Psikologi ini, satu saya ulangi, teman-teman harus mengikuti aturan yang ada. Kemudian yang kedua, buat goal setting, tujuan kalian masuk psikologi itu mau apa, ingin memiliki apa, ingin dikenang seperti apa, itu diantaranya ya, itu kalian buat itu. Yang terakhir adalah jangan lupa, karena kita misinya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Dekan, adalah mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab. Saya sampaikan teman-teman kuliah di psikologi itu harus memiliki karakter ulul albab
karakter itu ulul albab itu apa? Tadi sudah disampaikan oleh Pak WD. Atau gampangannya adalah teman-teman memiliki etika, attitude yang baik selama menjadi seorang mahasiswa. Bagaimana saya ketika komunikasi dengan para dosen saya, bagaimana saya berkomunikasi dengan para pegawai atau tendik yang ada di sini, bagaimana saya menjalin sosial atau hubungan dengan teman-teman. Nah, maka etika itulah yang menurut saya diantaranya akan membantu kesuksesan teman-teman, tidak hanya secara kognitif, tetapi mungkin quote yang saya pakai adalah akhlaklah yang banyak akan menyumbang kesuksesan di masa yang akan datang ya. Di antaranya akhlaklah yang diantaranya akan banyak menyumbang kesuksesan kita di masa yang akan datang. Selain secara manajerial kita ikuti, kemudian kita tadi sudah disampaikan kita ini seperti taman surga gitu, berarti kita juga islami yang etika-etika, kemudian kajian-kajian integrasi, tidak hanya sekedar ilmu psikologi secara misalkan pure psikologi dari barat saja, tetapi ada teori-teori dari tokoh-tokoh keislaman atau dari keislaman itu sendiri. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor bahwa ada tokoh-tokoh seperti Ibnu Sirin, Al-Ghazali, Avesina atau Ibnu Sina dan sebagainya. Itu harapannya teman-teman menjadi bekal, tidak hanya sekedar cakap di psikologi saja, tetapi cakap di keilmuan keislaman. Yang kedua, tidak hanya cakap dari segi kognitif, tetapi aptitude ataupun etika itu juga baik. Sementara itu dari saya ucapkan selamat dan sukses buat teman-teman. Insya Allah kami akan membantu teman-teman sebaik mungkin dalam mencapai cita-citanya di Fakultas Psikologi. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya haturkan terima kasih kepada Bapak Jamal selaku Ketua Jurusan Fakultas Psikologi. Tadi sudah banyak disampaikan terkait dengan sistem perkuliahan. Nanti para mahasiswa Anda akan sering berkomunikasi dengan bagian akademik, khususnya nanti yang dikomando oleh Bapak Kajur, karena nanti yang berhubungan dengan perkuliahan. Kemudian bukan hanya terkait dengan itu saja ya. Kalau nanti teman-teman sering bolos dan sebagainya, itu yang nyemprit adalah Pak Kajur ini nanti ya. Dan juga nanti yang seperti yang disampaikan tadi, teman-teman bisa kalau ingin lulus 3,5 tahun itu bisa, asalkan para Anda itu nanti mengikuti aturan dan juga nilai-nilai atau yang diajarkan di sini, karena kita tidak hanya mengajarkan nilai terkait dengan umum saja, tapi terkait dengan etika, kemudian value-value yang lain itu yang berkaitan dengan norma-norma agama itu juga diberlakukan di Fakultas Psikologi ini. Baik, karena keterbatasan waktu memang mungkin kita hanya bisa satu arah, artinya para mahasiswa yang ada di rumah masing-masing tidak bisa bertanya, padahal saya yakin mungkin Anda ingin sekali bertanya banyak hal, tapi Anda bersabar terlebih dahulu dan semoga pandemi ini cepat berlalu agar teman-teman mahasiswa baru bisa segera berada di Fakultas Psikologi, bertemu dengan para pimpinan, stakeholder, para dosen, para karyawan, agar nanti Anda bisa tadi yang disampaikan benar-benar bisa mengembangkan bukan hanya terkait dengan intelektual, tapi juga segala hal yang ada di fakultas ini, karena ditunjang pula dengan sarana prasarana yang cukup memadai dan berstandar internasional. Baik, mungkin kiranya ini dulu yang bisa kami sampaikan, karena nanti mungkin kalau setelah nanti para mahasiswa baru sudah berada di sini, Anda mungkin langsung bisa bersilaturahim dengan para pimpinan dan mungkin bisa langsung bertanya banyak hal. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di fakultas kebanggaan kita hari ini, yaitu Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini kita akan membahas mengenai OMIK atau Organisasi Mahasiswa Intrakampus. Sebelum penyajian materi, saya akan membacakan riwayat organisasi dari pemateri hari ini. Yang pertama yaitu Ahmad Fawaid selaku Gubernur Dema Fakultas Psikologi UIN Malang. Riwayat organisasi dari Fawaid ada beberapa kali ini, yaitu yang pertama sebagai pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa pada tahun 2017 hingga 2018, berposisi sebagai anggota Departemen Kajian Islam. Lalu pada tahun 2018 sampai 2019 menjadi pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai anggota Komisi Advokasi. Lalu pada tahun 2018 sampai 2019 menjadi anggota Biro Intelektual pada pengurus PMII Rayon Penahluk Al-Adawiyah Komisariat Sunan Ampel Malang. Pada tahun 2019 sampai dengan sekarang menjabat sebagai CEO Biro Intelektual pada Rayon Penahluk Al-Adawiyah Komisariat Sunan Ampel Malang. Selanjutnya pada pemateri kedua yaitu ada Miftahul Huda. Riwayat organisasinya adalah sebagai Ketua Angkatan Psikologi 2019 UIN Malang, lalu sebagai pengurus Dinas Kajian Islam Dema Fakultas Psikologi 2019, lalu pengurus Biro Jasmani dan Rohani PMII Rayon Penahluk Al-Adawiyah 2018 sampai 2020. Lalu yang terakhir menjabat sebagai Ketua FKMB atau Forum Komunikasi Mahasiswa Banyuwangi 2020 sampai dengan sekarang. Nah, baik, sekarang kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai SEMA atau Senat Mahasiswa yang akan disampaikan oleh Miftahul Huda. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang Senat Mahasiswa Fakultas Psikologi. Di sini saya mewakili teman-teman anggota Senat Mahasiswa Fakultas Psikologi 2020. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung teman-teman mahasiswa baru Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini kami Senat Mahasiswa Fakultas Psikologi beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Ketua Sekar Ayu Puspitasari, yang kedua Sekretaris Miftahul Huda, yang ketiga Komisi Administrasi dan Keuangan Nur Jayatri, yang keempat Komisi Advokasi Tegar Jaya Dana Jaya Widiat Moko, yang kelima Komisi Keorganisasian Syafa Diada Kirana. Berbicara tentang Senat Mahasiswa Fakultas Psikologi, Senat Mahasiswa Fakultas Psikologi ini merupakan lembaga legislatif di bawah naungan RM Republik Mahasiswa. Jadi garis koordinasi dari OMIK fakultas sendiri ini, yang pertama adalah Dekan Fakultas Psikologi, yang kedua turun ke bawah ada Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan, yang ke bawah lagi ada Senat Mahasiswa Fakultas Psikologi, sejajar garis koordinasinya dengan DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa. Jadi tidak ada yang diataskan, SEMA lebih atas tidak ada, cuma job desk kita yang berbeda. Lembaga eksekutif sebagai eksekutor, lembaga legislatif sebagai controlling.
mengenai senat mahasiswa Fakultas Psikologi sendiri itu memiliki 4 fungsi penting, yaitu yang pertama controlling, budgeting, advokasi, serta legislasi. Kontrol itu yaitu mengontrol kinerja komik Fakultas Psikologi, mulai dari DEMA, LSO, dinas-dinas yang ada di bawah DEMA. Mengapa harus dikontrol? Karena kita adalah organisasi replika dari Republik. Jadi kita itu hampir sama dengan Republik Indonesia. Cuma kita adalah miniatur Republik Mahasiswa. Kalau di Indonesia itu ada presiden, kalau di kita ada presiden mahasiswa. Kalau di fakultas kita itu ada gubernur mahasiswa. Kalau di yang asli itu adalah gubernur provinsi, gubernur Jatim, gubernur Jawa Tengah, seperti itu. Dan senat mahasiswa itu merupakan DPR kalau di lembaga aslinya. Terus kita berbicara tentang ormawa, organisasi mahasiswa. Organisasi mahasiswa itu ada 2, OMEK serta OMIK. OMEK merupakan organisasi mahasiswa ekstra, OMIK organisasi mahasiswa intrakampus. OMEK itu terdiri dari komunitas, organisasi daerah maupun organisasi ekstra seperti PMII. Kalau kita masuk kepada OMIK itu banyak sekali, mulai dari DEMAYU, SEMAYU, DEMAF, SEMAF, turun lagi ke HMJ, LSO, UKM, dan BSO. Berbicara tentang perkuliahan, kita jangan sampai lepas dari namanya organisasi, entah itu OMIK maupun OMEK. Jangan sampai kita menyanyiakan waktu kita dalam berproses. Iya, memang kita tuntutan utama yaitu kuliah. Alangkah lebih baiknya ketika kuliah oke, organisasi oke. Kita melihat sejarah tahun 2016 kalau nggak salah, itu ada ketua DEMA yang menjadi lulusan terbaik yaitu Mas Sakti. Boleh beri tepuk tangan. Beliau adalah organisatoris sekaligus menjadi mahasiswa terbaik lulusan saat itu. Itu menandakan bahwasanya tidak ada alasan bahwasanya organisatoris itu tidak memiliki prestasi. Itu adalah hal salah yang sangat besar. Saya juga ingin membuktikan bahwasanya organisatoris tidak menjadi halangan untuk kita molor kuliah, molor sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Huda atas informasi dan penjelasannya mengenai SEMA. Jadi SEMA merupakan bagian dari organisasi intra kampus mahasiswa. Nah, di dalam SEMA ini ada salah satu fungsinya yaitu controlling, yang membedakan SEMA dengan DEMA. Nah, di sini kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu mengenai DEMA yang akan disampaikan oleh Ahmad Fawaid. Kepada Ahmad Fawaid selaku Gubernur DEMA Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Malang, kami persilakan. Terima kasih waktunya, Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang saya hormati Dekan Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang beserta Wakil Dekan Fakultas Psikologi UIN Malang, Sivitas Akademika yang saya hormati pula, dan tidak lupa saya banggakan mahasiswa baru Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020. Pertama, saya ingin memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karenanya kita bisa melaksanakan kegiatan ini, pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan dengan keadaan sehat walafiat meskipun kita terbatas oleh jarak dan waktu. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW
karenanya kita bisa mengenal ajaran-ajaran yang berkeadaban dan keperadaban, yakni ad-dinul Islam. Teman-teman mahasiswa baru yang saya banggakan, pertama saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung menjemput impian di Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tentu teman-teman menjadi mahasiswa adalah pilihan dari kita masing-masing. Oleh karena itu kemudian organisasi intrakampus harus hadir, baik di tingkat universitas ataupun tingkat fakultas. Di psikologi ada lembaga-lembaga yang kemudian mendukung seluruh kegiatan yang ada di fakultas kita. Senat mahasiswa, saya rasa sudah disinggung oleh teman saya selaku sekretaris Senat mahasiswa Fakultas Psikologi periode 2020. Fungsi kita berbeda. Saya berada di tataran eksekutif, yaitu mengeksekutor segala kegiatan kemahasiswaan yang berada di bawah koordinasi Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Kita sebetulnya tidak mengambil porsi-porsi yang ada. Kita semuanya sinergi, kita semuanya berkolaborasi, kita semua bekerja sama sebagai tim untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya fakultas kita, Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Baik, saya ingin menjelaskan beberapa poin penting. Kenapa kemudian teman-teman mahasiswa baru harus tahu apa itu DEMA, apa itu SEMA? Karena saya rasa mahasiswa tidak hanya kuliah pulang, tetapi kita harus dipacu oleh kegiatan-kegiatan ekstra yang membentuk kepribadian kita sebelum kita terjun ke masyarakat secara langsung. Nah, apa strategi yang kemudian oleh kita di organisasi intra itu mendukung teman-teman untuk mencapai itu semua? Pertama, saya memiliki 6 dinas istilahnya. Kalau di organisasi mungkin menyebutnya dengan departemen. Nah, dinas ini yang kemudian akan membantu saya di Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Meskipun hari ini nyatanya, faktanya kita dipisah oleh jarak waktu, tetapi bukan berarti kita tidak bisa ngapa-ngapain. Ada dinas pengembangan. Dinas pengembangan ini nanti saya fokuskan kepada kegiatan-kegiatan akademik ataupun kegiatan-kegiatan entrepreneurship, karena saya rasa ini adalah sesuatu yang penting untuk kemudian kita ketahui bersama, mahasiswa baru bisa mengikuti kegiatan-kegiatan ini melalui virtual. Kita sudah desain sedemikian rupa program-program yang akan kita canangkan ke depan, itu berbasis digital, berbasis daring, dan insya Allah berbasis output atau produk. Kemudian ada dinas kajian Islam. Nah, ini kemudian yang harus teman-teman perhatikan. Pusat integrasi kita, pusat kajian-kajian Islam kita itu adalah sebetulnya membekali mahasiswa agar memiliki paham yang basicnya Islam. Basicnya Islam, tidak hanya psikologi barat ya. Misalkan kita kenal Freud itu di psikoanalisis ya, tapi di Islam itu banyak sekali yang membahas dinamika kejiwaan, seperti sekelas Imam Ghazali. Itu bisa teman-teman browsing ya, bisa di googling itu soal teori-teori keislaman yang itu membuat teman-teman paham secara intelektual maupun spiritual. Kemudian ada juga dinas social networking. Social networking ini akan bekerja sama baik internal ataupun eksternal. Nah, internal kita ada RM, Republik Mahasiswa sebagai miniatur negara di perguruan tinggi. Seperti yang dijelaskan oleh Mas Huda barusan, bahwa kita berada di tataran fakultas itu istilahnya ya provinsi ya, di provinsi kalau miniatur negara Republik Indonesia. Kemudian kita bisa juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga eksternal. Karena kita psikologi, maka tidak boleh kemudian menghilangkan lembaga-lembaga yang ada di luar.
yang berkaitan dengan keilmuan psikologi. Ada LMPI, ada HIMSI dan lain sebagainya. Kalau diintegrasi ada API ya, Association Psikologi Islam ya. Setahu saya seperti itu. Mungkin teman-teman nanti bisa browsing lebih banyak, lebih jauh lagi soal himpunan-himpunan ataupun yang bergerak di bidang psikologian fakultas eksternal. Kemudian ada Infocom. Infocom ini kalau di Indonesia itu Kominfo ya, tapi kita pakai istilahnya Infocom. Ini akan menginformasikan segala kegiatan kemahasiswaan untuk mendukung, dalam rangka mendukung upaya kita-kita yang diinginkan oleh fakultas kita tercinta. Tentu tidak mudah, hal yang seperti ini tidak mudah diwujudkan. Kita harus bergandengan tangan, bersinergi satu sama lain antara organisasi yang ada di Fakultas Psikologi, LSO, kemudian lembaga-lembaga yang perlu kita ikut andilkan agar kita bersama-sama mewujudkan impian kita semua. Kemudian ada dinas seni budaya. Jangan khawatir teman-teman yang memiliki bidang kesenian itu tidak berkembang di Fakultas Psikologi. Jangan salah, kita sudah punya dinas yang akan membantu teman-teman, mewadahi teman-teman semua untuk mengaplikasikan apa yang kita inginkan di bidang kesenian dan budaya. Kemudian yang terakhir, olahraga. Nah, olahraga ini kalau dikorelasikan dengan psikologi kira-kira gimana gitu kan. Tapi jangan khawatir bahwa motivasi dalam olahraga itu adalah istilah-istilah psikologis banget gitu kan. Semua kita sediakan, tinggal teman-teman mari sebagai mitra kita, sebagai teman-teman yang menjadi warga dari bagian Fakultas Psikologi Universitas Malik Ibrahim Malang, menjadi apa istilahnya, teman kita, sahabat kita. Ya, sahabat kita untuk mewujudkan ini semua. Ada LSO yang saya rasa itu nanti teman-teman akan temukan. Kalau hari ini kita tidak bisa berjumpa secara langsung, teman-teman bisa mengunjungi akun Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi officialnya. Itu nanti di Instagram ada, kalau teman-teman mau, atau di web fakultas boleh, nggak apa-apa. Ada LSO, ada 4 LSO outbound yang fokus di soal apa namanya, di keoutboundan ya kan. Kemudian ada tahfidz yang lagi-lagi membahas soal integrasi, ya kan, sounding integrasi. Ini yang harus dimaksimalkan oleh teman-teman. Kita nggak kurang, kita punya modal besar untuk mewujudkan cita-cita fakultas kita melalui event-event kegiatan kemahasiswaan yang kemudian kita akomodir di organisasi intra secara bersama-sama. Kemudian ada LSO di konseling OASIS. Nah, ini yang pengen jadi konselor, kemudian pengen menggeluti dunia konselor, bisa mengembangkan di LSO ini. Kemudian LSO yang terakhir, LSO jurnalistik. Ya, LSO jurnalistik. Nah, menarik soal literasi barusan yang disebutkan oleh pemateri para dekanat. Literasi itu penting untuk teman-teman mahasiswa. Tetapi bukan hanya literasi yang sifatnya membaca, literasi sosial, membaca realitas sosial, kepekaan sosial kita harus diasah melalui LSO ini mungkin. Nanti nggak apa-apa, ketika oprek bergabunglah dengan semua organisasi intra kampus yang ada di Fakultas Psikologi Universitas Malik Ibrahim Malang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Baik, terima kasih kepada Fawaid yang sudah menyampaikan materi mengenai Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA. Nah, di DEMA ini berfungsi sebagai eksekutor yang memiliki 6 dinas, yaitu Dinas Pengembangan, Kajian Islam, Social Networking, Infocom, Seni Budaya, dan Olahraga. Nah, pada dinas-dinas ini akan mewadahi bakat dan minat dari teman-teman semua. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, di fakultas kalian tetap bisa mengembangkan bakat dan minat melalui LSO yang udah ada di fakultas. Saya rasa
cukup buat hari ini, mengingat keterbatasan waktu dan tempat. Kita hanya bisa melakukan penyampaian materi satu arah. Jadi jika teman-teman memiliki pertanyaan atau ada rasa penasaran yang belum terjawabkan, teman-teman bisa membuka web dari fakultas kita atau dari Instagram sosial medianya DEMA maupun SEMA. Saya rasa cukup buat hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.